Shalom rekan-rekan semua. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Ya dari gambarnya aja udah sebuah khotbah yang tidak populer ya saudara-saudara ya. Ya teman-teman ya. Dari judulnya aja kita udah tahu gitu arahnya kemana nih Kak Billy nih gitu ya. Coba boleh bilang kiri kanannya sekali lagi deh, pantunnya tadi menarik tuh. Ubur-ubur ikan lele coba bilang. Udah siap dengar khotbah Le? Ya. Oke. Siapa yang tahu judul tema tahun ini? Josgen, tema besarnya apa? Lo cuma 2 kata lupa lo. Halo? Hah? Spirit LED. Artinya apa? Spirit LED bukan bukan lampu Bapak Ibu Saudara, bukan, tapi dipimpin oleh roh. Kita mau setuju bahwa tahun ini Roh Kudus, Roh Allah akan membawa kita ke dalam satu perjalanan yang baru, new season and new place. Amin. Antusias untuk dengar ini? Saya sih yang membagikan kayaknya lemes saudara. Karena ini udah bener gak nyaman sih anyway gitu loh. Dari gambarnya aja dan judulnya udah The End of Me, berbau kuburan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara keluar kokas melihat kebetulan di depan ada kuburan. Jadi kalau ada yang mau meresponi firman ini, oh tentu tidak. Bukan arah ke sana Bapak Ibu Saudara ya. The End of Me ini mengartikan untuk kita lebih ke mengakhiri keakuan kita. Mengakhiri ego kita. Bukan mati secara fisik. Oke, kita disclaimer dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Supaya ini nggak sesat. Karena hari-hari ini banyak yang viral, dipotong-potong videonya nggak dengar sampai habis. Ya, jadi dengar sampai habis gitu. Oke, kemana sih arahnya? Nggak nyampe? Boleh minta tolong? Ya, jadi selama kita mau belajar untuk mengikut kehendak Tuhan, otomatis kita udah gak bisa pakai cara kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Akan banyak bertolak belakang dengan caramu. Sepinter apapun engkau, setahu-tahunya engkau tentang Tuhan, kadang-kadang hati ini berat untuk melangkah untuk ikut kehendak Tuhan. Karena seringkali kehendak Tuhan beda dengan apa yang kita mau. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Ada yang mengikut Tuhan kayaknya happy-happy aja, senang-senang aja gitu. Nah kalau senang-senangnya kayaknya khotbah ini gak berlaku tuh buat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mungkin hari-hari ini terasa ikut Yesus makin berat, ikut Yesus terasa semakin menantang buat Bapak Ibu Saudara, katakan gini, selamat. Anda berada di jalan yang benar. Gitu. Ya. Siapa nih? Ada yang tahu fenomena ini belakangan terjadi apa? Tahu ya? Aduh kalau nggak tahu nih kurang main medsos nih gitu ya. Scrollingnya kurang jalan gitu ya. Hari-hari ini saya tidak ada, disclaimer dulu. Saya nggak ada masalah dan saya juga nggak kenal sama mereka. Oke, saya cuma ngambil fenomena ini aja. Ada siapa? Di kiri atas, Ruben Onsu. Tengah kiri, Bobon Santoso. Dr. Richard Lee, Selin. Selin siapa? Saya lupa namanya. Penginjil malah namanya tuh kan. Ini Dedi Cahyadi nih, kenal banget ini yang kanan nih. Ya kan? Yang atas Stephen Wongso. Jadi mereka dikasih platform yang besar sama Tuhan. Bener gak? Dia dikasih famous, dikasih tenar sama Tuhan. Harusnya bukannya penginjilan malah, salah dia malah lock out. Dia malah pindah server Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak mau mensudutkan atau mendiskreditkan mereka karena saya tahu keyakinan itu pilihan. Betul gak? Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara mesti ngerti ini. Ternyata faktanya kekristenan udah gak bertumbuh lagi. Sedih gak dengernya? Faktanya penurunan itu terjadi dengan cepat di seluruh dunia. Kita ambil contoh negara Amerika Serikat aja ya. Yang hari ini kita lagi sukai banget negara itu kan ya. Presidennya mantep ya, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara ya. Di awal tahun 90-an sekitar 90% orang Amerika teridentifikasi sebagai orang Kristen. Tapi sekarang angkanya menurun sekitar 65%. Itu baru Amerika. Belum Eropa, Asia dan kawan-kawan. Artinya kekristenan cuman
Grafiknya menurun. Tapi puji Tuhan ya, server kita ini masih dengan jumlah follower yang terbanyak gitu ya. Boleh tepuk tangan lu buat Tuhan dulu dong. Jumlahnya masih lebih banyak daripada berhala-berhala yang lain atau agama yang lain gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sayangnya secara grafik quantity menurun. Padahal kita lihat di Indonesia gereja tuh banyak banget ya. Benar gak? Ada sih yang pindah ke kita sih ada. Tapi sayang sekali Bapak Ibu Saudara harus kita akui. Kebanyakan cuma recycle. Tahu recycle? Cuma pindah-pindah tempat aja. Nggak cocok sama yang satu, pindah ke warung sebelahnya. Nggak cocok sama doktrinnya, nggak cocok sama gaya penyembahannya, nggak cocok dengan stylenya, pindah. Dan udah pindah disuruh baptis lagi. Iya, baptis ulang deh ya. Nggak, saya nggak mengarah ke sana. Tuhan mengasihi gereja. Amin. Dan kita harus justru kita tahu fakta ini supaya teman-teman Bapak Ibu Saudara semua tahu state teman-teman Bapak Ibu Saudara berdiri di mana. Kita harus berdiri di atas kebenaran, yaitu kita mau mengasihi gereja Tuhan. Dan kita mau mengasihi apa yang amanat yang sudah Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kekristenan udah gak tumbuh lagi secara fakta. Gitu. Makanya banyak orang yang kecewa dan menolak Yesus sebenarnya. Semoga di sini nggak ada ya yang lagi di dalam sebuah keadaan yang kayaknya udah mau nyerah, mau ikut Yesus. Ini video ini direkam, khotbah ini direkam. Barangkali nanti kalau ada yang nonton, semoga yang nonton nggak lagi dalam kondisi yang menyerah, mau ikut Tuhan karena saking beratnya. Tapi kalau sampai ada yang menonton ini dan melihat ini semua, saya bawa kabar baik. Kayak gitu. Jadi buat yang lagi struggle, yang buat lagi berjuang, pasti ada jawaban dari Tuhan Yesus. Amin, sebenarnya. Tapi ada terms and conditions. Kelihatan gak ya? Kita baca sama-sama boleh ya? 1, 2, 3. Ya kelihatan ya di sini ya. Orang-orang lagi pada ngapain? Memuji Yesus? Lagi menyembah dia? Enggak. Lagi apa? Marah. Lagi kesel sama Tuhan. Orang Yahudi itu sebenarnya berharap bahwa Yesus itu tampil sebagai Mesias yang membawa kelepasan secara politik sebenarnya. Dari jajahan Roma, itu ekspektasi dia. Tapi ternyata Yesus datang membawa kelepasan secara spiritual. Bukan secara politik. Jadi salah ekspektasi. Sehingga muncul pertanyaan dalam kehidupan kita kan gini. Kenapa sih banyak orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan? Mungkin kita lagi gak di dalam tahap mau meninggalkan gitu loh. Tapi mungkin kita tanpa kita sadar, mungkin di antara kita ada yang lagi sedang kecewa sama keadaan. Ada yang lagi kecewa sama Tuhan. Kok ya keadaannya gini-gini aja gitu. Kok kayaknya aku gak growing, kok kayaknya seakan-akan Tuhan gak jawab. Kayaknya seakan-akan Tuhan tuh gak hadir dalam kehidupanku. Akhirnya saya merenung ayat ini bahwa, oh iya ya, ternyata ayat ini ada, sebagaimana ayat ini ada pasti ada maksudnya gitu. Dan Tuhan udah tahu, memang akan ada banyak orang yang kecewa dan menolak dia. Dan bahkan isu-isu murtad hari-hari ini kan lagi viral ya, lagi ngetren gitu. Sorry, ini baliknya gimana? Oh sorry. Isu murtad hari-hari ini, itu sebenarnya lagi menggenapi nubuatan Alkitab loh Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak? Sebelum menjelang hari kedatangan Tuhan, firman Tuhan bilang harus terjadi namanya murtad. Jadi emang fenomena-fenomena pindah-pindahan ini emang udah harus terjadi gitu loh. Nah apalagi buat kita yang masih bertahan sama Tuhan, boleh dong kasih apresiasi dulu nih buat diri kita. Weh keren lo Billy masih bisa bertahan gitu loh. Kasih apresiasi loh, gak gampang lo ikut Yesus loh, bener gak? Dunia dengan segala godaannya, dengan segala tantangannya.
Dengan segala ujiannya, menarik kita untuk keluar dari rencana Allah. Benar nggak? Adakah dunia ini baik-baik saja Bapak Ibu Saudara? No. Faktanya dunia ini lagi nggak baik-baik aja. Bahkan Indonesia lagi nggak baik-baik aja karenanya. Dengan segala isu pemerintahan yang ada, dengan segala isu bangsa ini yang ya puji Tuhan luar biasa. We love Indonesia. Jadi dengan segala isu yang ada tuh gimana ya, terasa sangat berat untuk mengikut Tuhan sebenarnya. Makanya kita mau mulai masuk ke statement yang pertama ini. Poin saya mulai dengan ini. Mengikuti Yesus mudah, tapi ada tanda tanyanya. Coba aku mau tanya jujur ya, sisi yang sebelah sini dulu ya. Ikut Yesus mudah gak Bapak Ibu Saudara? Hah, mudah? Ada mudah ada yang enggak ya? Oke, coba kita ke kanan dulu. Menurut Bapak Ibu Saudara yang sebelah kanan, ikut Yesus ini mudah atau seru ya? Mudah-mudahan katanya, baik. Yang enggak menjawab nih ikut siapa sih sebenarnya? Gitu ya. Enggak bercanda Bapak Ibu Saudara. Dulu saya pikir ikut Tuhan itu mudah memang. Dengan hanya sekedar percaya, didoakan, dibaptis, rajin ibadah, baca Alkitab. Lalu setelah itu saya akan ditolong dalam berbagai masalah. Bakal ngalamin kebebasan, kemerdekaan dalam keuangan. Jadi kaya, siapa yang pengen kaya di sini? Ah, malu-malu nih. Menerima mukjizat, segera dapat jodoh. Nah loh, ya kan, yang jomblo-jomblo. Wah, yang kameramennya ngacung Bapak Ibu Saudara, ya kan? Keluarga dipulihkan, bener gak? Hidup bakal jadi lebih mudah dan lain-lain. Karena itu promosinya yang awal yang saya terima. Saya terimanya begitu Bapak Ibu Saudara. Gampang mau ikut Yesus, gampang kamu ikut Yesus pasti diberkati. Oh gitu, saya lagi dalam kondisi, dalam masalah yang sangat berat pada saat itu. Keluarga saya hancur, bangkrut dan lain sebagainya sehingga saya harus menjual semua aset. Kalau kata orang kita mulai dari nol, enggak, saya beda. Saya mulai dari minus ya Pak, gitu. Saya dari minus Bapak Ibu karena ada hutang gitu loh. Padahal faktanya apakah segampang itu? Bapak Ibu Saudara siap dengan kenyataan yang harus Bapak Ibu terima? Ternyata paling enggak setelah saya baca Alkitab lebih dalam, paling enggak ada 5 syarat dan ketentuan untuk mengikuti Yesus. Secara cepat aja ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa difoto atau baca di rumah. Teman-teman boleh cek Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah deny yourself. Wow, hari-hari ini dunia lagi ngajarin jadilah dirimu apa adanya, bener gak? Hari-hari ini lagi ngajarin apa? Jadi the best version of you, wih keren amat. Wih, kamu dibully, enggak apa-apa, kita harus self love. Self love, it's okay brother, self love. Cintai dirimu, rengkuh dirimu. Dulu saya mengiyakan ini, saya mengiyakan kondisi fenomena psikologi ini. Tapi setelah saya cek kebenarannya, kok gak ada embrace yourself ya? Yang ada deny yourself, sangkal dirimu, pikul salib lalu mengikut. Jadi kalau mau ikut Yesus harus ngapain dulu? Sangkal diri dan pikul salib. Kita udah ngerti ini. Yang kedua adalah jangan melihat ke belakang. Guru, aku mau ikut engkau. Tapi izinkan aku berpamitan dulu sama orang tuaku. Di mana-mana nih ya. Guru, aku mau ikut engkau. Syaratnya apa? Enggak. Dia malah bikin syarat buat dirinya. Guru, aku mau ikut engkau. Tapi, nangkap poinnya enggak? Bukan masalah hormat enggak hormat sama orang tua loh. Konteks firman ini loh. Jangan dipotong-potong nih. Nanti jadi sesat lagi. Jadi viral lagi gitu ya. Bukan itu poinnya. Tapi ketika mau ikut Yesus selalu ada apa? Syarat mengikut dia. Dan setengah hati ikut dia. Kalau bahasa rohnya banyak cincong. Kayak saya dulu gitu, saya mau pelayanan. Tuhan, saya mau pelayanan mau banget gitu. Tapi engkau beresin dulu masalahku ya. Engkau berkati aku dulu. Kasih aku blessing dulu, aku sembuhin dulu. Keluargaku Tuhan, orang tua aku sembuhkan dulu. Semua keadaan beresin dulu Tuhan.
Don't look back. Jangan lihat ke kiri ke kanan, nggak ada urusan. Ikut Tuhan tuh yang mau, yes Lord, I follow. Nunggu semuanya, nunggu dapat kerjaan dulu lah. Nunggu jadi PNS dulu, nunggu kerja BUMN dulu. Wah, nunggu nikah dulu. Wah, siapa itu? Saya nggak lagi ngomongin orang-orang, saya ngomongin diri saya sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Tenang aja, jangan tersinggung, yang tersinggung harus saya. Tapi kalau ada yang merasa begitu juga ya saya nggak tahu ya. Nggak usah ingat ke belakang, nggak usah ingat masa-masa lalumu. Nggak usah ingat mantanmu, waduh. Nggak usah ingat kegagalan, zona nyaman, masalah dosa lama semua jangan dipikirin. Ikut Yesus, ikut aja, nggak usah banyak alasan. Itu yang lagi Tuhan bilang. Yang ketiga adalah let go everything. Barang siapa kalau mau ikut aku, ia harus melepaskan diri dari semua miliknya. Nah jangan dikotbahin pasti kan. Saya juga tadi nggak mau khotbah kayak gini Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kerinduan saya, pengennya tuh khotbah yang berapi-api membawa sebagai motivator, membawa motivasi pada Bapak Ibu Saudara. Kayak saya bawa berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat. Saya sebagai manusia pengennya kayak gitu loh. Lebih laku soalnya. Betul nggak? Ini suruh melepas segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Hello. Maksudnya gimana Kak? Apakah saya habis ini saya pulang jual rumah saya jual motor saya jual aset saya? Tuhan lagi bilang gini, jangan merasa memiliki akan segala sesuatu, karena semua adalah milik Tuhan. Dan jangan menggenggam segala sesuatu terlalu erat, karena begitu dilepas sakit luar biasa, bener gak? Pernah menggenggam sesuatu tuh, wah kuat banget, pokoknya Tuhan kau jangan ambil, ini bagianku, bagianmu ya udah gitu loh. Waduh, susah nih kalau khotbah di depan pemimpin ya. Ngomongin diri sendiri saya jadinya nih. Menggenggam segala sesuatu terlalu erat, terlalu berlebihan. Sadarilah bahwa semuanya titipan Tuhan. Jangan sampai berkat itu lebih penting daripada sang pemberi berkat. Kita lupakan hal itu kan. Ketika kerjaan kita diambil, kita di PHK, mungkin kita mengalami kerugian, kita diambil mungkin barangnya, atau orang kita sayang meninggalkan kita. Apa respon kita? Nangis, hancur. Nggak mau ke gereja lagi, nggak mau ibadah lagi. Apa urusannya? Kok jadi Tuhan dibawa-bawa? Ya karena itu, mereka menganggap bahwa Tuhan, kenapa engkau izinkan ini semua terjadi atasku? Benar gak? Saat semua kenyamanan itu ditarik dan dilepas, apa yang terjadi? Kita marahnya sama siapa? Tuhan kan? Mungkin gak langsung, tapi tiba-tiba gini. Malas saya baca Alkitab. Nah tuh startnya di situ tuh. Malas saat teduh, startnya. Start orang kecewa tuh bukan gini, Tuhan aku kecewa, aku menolak sama engkau. Enggak gitu cara mainnya, iblis tuh pinter. Mainnya satu derajat demi satu derajat, tau-tau ntar di ujung jauh banget. Kayak gitu. Jadi startnya dari kita udah mulai malas. Udah mulai enggak nyaman lagi untuk membaca Alkitab kita lagi. Mencari firman Tuhan udah gak nyaman lagi. Kita udah yang tadinya kita mengasihi orang, mengasihi jiwa-jiwa, sekarang udah mulai kendor. Alasannya apa? Sibuk Kak, keren banget. Yang ngasih kesibukan itu kan Tuhan. Kenapa jadi gagal fokus, kenapa jadi salah fokus? Kan berkat itu kan kamu yang minta, bener gak? Makanya kadang-kadang apa yang kamu minta itu kan menjauhkanmu dari Tuhan. Kadang-kadang. Makanya sebelum ikut Yesus tanya, Guru, aku mau ikut engkau, syaratnya gimana ya? Jangan cuma di kerjaan aja nanya, gitu ya. Requirement-nya apa sih? Persyaratannya apa sih? Gitu ya, kalau kita mau masuk dalam satu pekerjaan atau masuk membawa satu project gitu kan, membawa satu tender dan lain sebagainya. Kita selalu nanya syaratnya, benar gak? Tapi kita punya keyakinan sebagai orang percaya, lupa nanya syarat sama Tuhan. Yang keempat, kalau benar-benar ngikut Yesus, kalau emang benar-benar jadi murid Kristus, nggak bisa enggak domba-dombaku mendengar suara. Jadi syarat yang keempat udah pasti apa? Harus bisa mendengar suara gembalanya atau suara Tuhan. Gitu. Jadi mau nggak mau, Kak, aku nggak bisa dengar ya.
Terus Alkitabnya berdebu. Pengen kayak orang-orang Kak. Kak pengen kayak John tuh Kak. John tuh peka banget dengar suara Roh Kudus. Dapat vision, penglihatan, nubuatan. Yohanes Kristian Huta Barat. Mantap kali. Iya kan? Ada amin, Saudara John. Pengen kayak orang-orang dengar suara Tuhan, punya kepekaan. Tapi lupa dengan yang dasar. Terus kalau biasa doa, doanya monolog. Lu kata lu mau pentas monolog. Coba ingat-ingat lagi Bapak Ibu Saudara, tadi pagi doanya kayak apa? Kalau saya nih, saya emang gak ngomongin Bapak Ibu, Saudara tenang aja, di sini tidak ada saling menghakimi. Saya menghakimi diri saya sendiri aja. Udah cukup itu soalnya. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk segala-galanya. Sekarang aku mau berangkat, aku mau melakukan aktivitas. Berkati aku ya Tuhan. Dah. Kita lupa dengan satu state, satu kondisi doa gini. Tuhan aku bersyukur untuk segala-galanya. Sekarang yang kau udah kasih sama aku, mau diapain ya Tuhan? Aku harus kemana ya? Tuhan, aku lagi ada tawaran nih. Aku lagi sedang diperhadapkan dengan pilihan. Halo Bapak Ibu Saudara, ada yang di sini lagi diperhadapkan dengan pilihan? Lagi milih nih Tuhan yang mana kira-kira ya? Jadi ngomong doa jangan seperti ngomong sama tembok Bapak Ibu Saudara. Tapi ngomong seperti kepada satu pribadi yang pasti akan menjawab doa kita. Kalau kita mau mendengar suaranya. Masalah kita gak mau meluangkan waktu untuk dengar suara Tuhan. Nah yang kelima, waduh. Apa nih artinya? Benci keluarga lagi Kak. Perasaan gue dengar khotbah kemarin suruh mengasihi keluarga gue. Kok tiba-tiba jadi paradoks gini khotbahnya. Yesus tuh lagi nantang motivasi para pengikut. Karena menjadi murid itu berarti meninggalkan segalanya dan hidup seperti gurunya. Termasuk kadang-kadang meninggalkan keluarga atau pekerjaan jika perlu. Teman-teman mesti ngerti, kata benci yang dipakai di sini tuh dengan terjemahan aslinya tuh pakai kata miseo. Katakan miseo. Jangan bukan tisu ya Bapak Ibu Saudara ya, itu lain lagi. Oh paseo, oke. Miseo artinya tuh gini, loveless. Apa? Mengasihi lebih sedikit. Mengasihi enggak judulnya? Jadi ini lagi bicara tentang apa? Prioritas kasihmu sama keluargamu. Kadang-kadang kita saking cintanya sama ayah dan ibu kita. Sampai ayah ibu kita ngomong apapun. Sampai yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kesalahan yang makin menjauhkan kita dari Tuhan. Kita ngikut. Tuhan tahu itu. Karena ada firman mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Masalahnya ayah dan ibu semua itu gak semuanya benar sih. Saya gak nyindir Bapak Ibu Saudara, saya nyindir keluarga saya. Orang tua saya gak benar-benar amat juga gitu loh. Ketika saya memutuskan untuk pelayanan, untuk menjadi full timer, apakah tidak ada pergonjang-ganjingan antara keluarga saya? Tentu saja iya. Saya pegang keras ayat ini. Saya yakin kok saya udah bawa dalam doa kok. Saya mau ikut dia kok, saya menyerahkan hidup saya kok. Ya kalau papi mami udah belum bisa menerima ya udah gitu. Tapi ingat, kalau ada keberatan, sampaikan dengan rasa hormat. Nah ini yang lupa, bukan dengan marah, bukan dengan paksaan, apalagi menghujat. Ya. Contoh kalau ortu nyuruh yang macam-macam yang berbau dosa ya jangan ikutin. Tetap bertahan dan berdoa dalam firman yang udah kita terima. Jadi jangan ikutin ya. Nah terus kalau ada jadwal ibadah atau pelayanan tapi keluarga minta sesuatu, jangan langsung diiyakan tapi komunikasikan dengan hormat. Negosiasi dulu, ini urgent apa enggak. Kalau itu urgensi baru apa? Ya kita ikut orang tua, ikut keluarga. Tapi kalau cuma sekedar gini loh, nak kita mau quality time. Gimana ya quality time? Ma tapi gak bisa, ini aku mau pelayanan. Gak bisa, keluarga kita harus berkualitas hubungan anak. Quality time. Urgent gak? Tergantung. Kalau emang keluarga ini keluarga presiden, iya. Emang situ presiden?
Sampai yang sibuk, sampai 24 jam gak ada waktu buat keluarga. Belum kan? Hello, saya gak lagi bicara sama presiden di tempat ini kan. Kita belum sibuk-sibuk amat kan guys. Masih ada waktu kan guys. Ibadah berapa jam sih guys? Paling maksimal 2-3 jam, kalau pelayanan 10 jam. Waduh, gereja mana tuh saya gak tahu ya. Pelayanan seharian dari pagi sampai malam gak tahu juga gitu ya. Tapi kalau ada masih sisa waktu, tinggal bilang aja, mah quality time-nya diundur ya mah. Kan bisa gitu. Tinggal gini, Tuhan mau ngarahin benci, itu tuh bukan maksudnya gini loh. Benci yang secara aktif untuk menyerang atau dendam, enggak. Tapi prioritas kasih. Kita tetap mengasihi dia. Gitu. Jadi setelah saya renungkan kelima syarat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa ya syarat ini begitu susah ya setelah tahu kebenaran ini? Padahal dulu saya taunya ikut Yesus mudah, taunya begini. Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Asik. Masuk gak? Lumayan ya. Lumayan buat yang YTTA ya, yang tahu-tahu aja. Tahu ini siapa? Kita masuk sekarang di pelajaran Elia ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Iya, ada loh nabi depresi. Kirain Gen Z doang, nabi juga ada. Sorry Gen Z ya, kita CS ya Gen Z ya. Aku gak ada masalah sama Gen Z, gak ada. Tapi ternyata gini, kalau kamu bergaul sama firman, di dalam firman ada solusi. Gitu loh. Padahal Elia itu udah kuat dan perkasa, dia terakhir sebelum prestasinya, achievement dia adalah dia udah tembus KPI kayaknya tuh, udah tinggi banget gitu ya. Karena dia apa? Udah melampaui 450 nabi Baal, dia sikat habis semuanya. Tapi ada Ratu Isabel ngomong, ngancem dia mau mati. Kamu akan kubuat sama seperti nabi-nabiku. Dia ngibrit ketakutan, dia kabur Bapak Ibu Saudara. Bayangin, nabi aja depresi, apalagi Billy. Nabi yang powerful aja pengen mati. Nggak tahan gitu loh, bingung, dia juga bingung kenapa jadi saya lemah begini ya. Tapi ada yang digarisbawahi, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Berarti apa? Ada ambisi dalam dia melayani Tuhan. Ada ambisi terselubung dalam jiwanya ketika dia pelayanan berdoa. Supaya apa? Supaya lebih baik daripada nenek-nenek moyangnya. Ada ambisi yang bergerak, yang mendorong jiwanya. Sehingga ini keluar. Singkat cerita, Tuhan datang dan ngasih ini. Ngasih heavenly bread gitu ya, ngasih roti bakar surgawi. Dia ngasih roti bakar ini ke Elia dan disuruh tidur. Simpel banget ya, obat depresi cuma ngapain? Makan sama tidur, ya elah. Capek-capek berpsikolog mahal-mahal, cuma makan sama tidur. Lu cuma butuh istirahat. Cuma ini heavenly bread. Firman, roti surgawi cuy. Kamu butuh Tuhan, kamu butuh firman. Nah itu yang akan men-charge diri kamu supaya kamu gak jadi bundir. Gak jadi mau mundur dari pelayanan, pindah gereja, kecewa sama mentor, kecewa sama orang. What? Ada ambisinya yang Tuhan pengen dealing sama Elia. Tahu nggak setelah dia habis ini, dia langsung ngapain? Dia udah jadi bukan diri sendiri lagi loh guys, ternyata setelah itu dia memuridkan Elisa tuh. Keren banget ya. Habis ngalamin kematian dia apa? Memuridkan. Wow. Kadang-kadang kamu mesti dibikin mati dulu baru mikirin orang kadang-kadang. Gitu loh. Kalau merasa masih berjaya, masih wah aku akan menguasai semua ini. Aku akan bisa. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dia memuridkan Elisa.
dan indah perjalanannya. Setelah itu Alkitab mencatat, tetapi berkatalah malaikat Tuhan kepada Elia, baru Elia gerak. Kalau Tuhan gue ngomong dia diam. Tetapi malaikat Tuhan berbicara kepada Elia, apa Tuhan? Dia bergerak. Yes. Cuma orang yang mengalami the end of me yang bakal bisa spirit led. Yang self led gak bisa. Gak bisa. Dan tahu akhir hidupnya apa? Dijemput kereta. Kapan terakhir naik kereta? Kapan? Udah lama ya? Hah? Ini keretanya beda. Aku jamin ini kereta beda. Keretanya berapi-api. Menyala Eliaku. Keretanya berapi-api guys. Dan dia diangkat, dia adalah nabi yang keberapa? 2 yang mengalami pengangkatan. Tidak mengalami kematian. Wow. Cuma gara-gara mati daging, mati ego. The end of me. Gimana masih lanjut kan nih kira-kira nih? Hah? Oh sulit, capek ya dengernya. Biasanya sih ini sih orang-orang yang udah menyerah sih. Gak tahu di teman-teman ini adalah sebuah lingkaran perasaan dan pikiran di mana orang-orang udah hopeless. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami di antara pikiran dan perasaan ini, kemungkinan Anda akan mengalami akhir dari perjalanan kedagingan Anda. Ya, saya harus hati-hati nih ngomong, kalau salah ngomong nih mengutuk nih soalnya jadinya ya. Jadi keluar dari firman nih makanya nih. Apa? Biasanya orang-orang kalau udah detik-detik udah mau menyerah tuh apa? Putus asa. Benar gak? Dia ngerasa kesepian. Ngerasa gak berharga, sakit hati, bersalah, malu, takut, gagal. Hidupku tak akan membaik, aku akan membebani banyak orang lain. Tak ada yang peduli lagi, rasa sakit ini tak akan sembuh dan tak ada pilihan lain. Kalau teman-teman mengalami ini, ada yang pernah ngalamin ini gak sih? Apa cuma aku doang ya? Hah? Pernah gak sih? Tahu gak? Ini adalah sebuah tanda untuk teman-teman masuk ke poin yang kedua. Nah kan udah keren-keren kagak nyala nih ya. Bisa di next. Akhir dari keakuan adalah permulaan buat Tuhan. Amin. Tapi saya tidak akan membahas the beginning of God. Itu nanti biar preacher-preacher lain. Saya emang tugasnya cuma mematikan aja udah. Ya, emang udah gitu. Udah, emang cuma ngerusak-rusak dan ngacak-ngacak aja udah. Ya kan. Gini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang belum selesai dengan dirinya, jangan harap dia melakukan pekerjaan Tuhan. Gak bisa. Bisa Kak. Bisa. Bisa Kak. Bener. Tapi bikin troublemaker di sana. Di pelayanan cuman apa? Tukang ribut. Tukang curi kas gereja. Wah siapa itu? Yudas Iskariot ya. Mengkhianat. Cuma ada pengkhianat. Cuma ada orang-orang yang senggol kanan, senggol kiri. Sikat sana, sikat sini. Berebut tahta. Itulah yang terjadi. Di gereja-gereja Tuhan. Tapi bukan gereja Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja Bapak Ibu Saudara itu kudus. Jadi yang pertama, orang yang belum selesai itu dia tuh terjebak dalam krisis identitas. Gampang goyang gitu kalau ada, bukan goyang joget, bukan. Dia tuh lagi berkarya, bekerja, diomongin orang. Ih karyamu kok jelek. Emang bener ya? Langsung merasa bersalah dan menyerah gitu loh. Jadi dia nggak bisa terima input akhirnya, nangkap gak guys? Di sini mah nggak ada, di sini mah kalau terima input, saya sukacita mendengarnya, saya senang revisi. Oh udah kepencet lagi. Yang kedua orang-orang ini terjebak masa lalu, nggak bisa move on. Yang ketiga gagal menerima sendiri. Kalau ditanya apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, bingung kan? Coba ditanya sama dirimu, kekurangan Billy apa sih? Apa kelebihan dan kekurangan aku apa sih? Pasti bingung kan? Gagal nerima diri sendiri nggak bisa. Terus yang keempat, pick me. Caper. Kayaknya itu seolah universe ini harus berputar demi lu ya gitu ya. Kayaknya itu harus orang tuh attentionnya sama kamu ya gitu ya. Enggak bro. Coba bilang kiri kanannya bilang gini, dunia ini gak berputar buat kamu doang gitu. Yang kelima gagal merawat diri. Orang-orang yang masih egois, dia akan semena-mena dalam dia punya pola makan, pola hidup, pola tidur. Yang keenam, orang-orang yang self-led udah pasti tertutup gitu loh. Introvert dan gak mau terbuka.
cenderung pemalu dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mudah tersinggung, baperan, reaktif. Sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit gitu ya. Enggak gitu ya, salah ya? Oh salah, maaf. Jangan marah gitu maksudnya. Terus yang ke-8 nih, keren banget kata-katanya, saking kerennya saya juga baru belajar ini. Dari pemimpin saya ya. Procrastination. Apa itu artinya? Jangan kencing sembarangan, baik. Jangan menunda-nunda gitu ya. Kita kan di sini gampang mageran ya anak-anak muda ya. Benar nggak? Ngelakuin ini mager, ngelakuin itu mager. Aduh gampang banget mager, kita nggak boleh ada dalam sifat menunda-nunda ini. Dan semua ciri-ciri ini akan dilanjutkan dalam blend gitu ya. Jadi buat teman-teman yang rindu, kita promosi dulu, kita punya acara blend, kita punya acara next time kita ada acara pemuridan, kita akan belajar di situ. Saya nggak sempat untuk bahas ini semua detailnya. Ya. Roti masih dipegang terus ya, lapar ya kamu yang. Nah, saya tawarin batu nisan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan gini, matikanlah segala sesuatu yang ada dalam dirimu. Inilah penghambatnya sebenarnya, yang membuat kamu gak bisa jalan sama Tuhan. Ada apa di situ? Ada self-centered, ada egois, benar gak? Terus ada sensual insting, nafsu gitu loh. Gampang kedistraksi dengan pornografi, dengan hal yang kotor, yang najis. Ngelihat cewek atau cowok dikit, gampang untuk ya begitulah Bapak Ibu Saudara ya. Saya gak mau banyak-banyak ngomong di sini lah. Nah terus yang ketiga, impurity, kenajisan. Wah otaknya pokoknya najis banget gitu lah. Terus yang kelima ada evil desire. Pokoknya keinginan tuh hasratnya pengennya berbuat keinginan tuh jahat aja terus gitu loh. Gak bisa dia mengasihi, susah banget gitu loh. Pengennya tuh berbuat jahat aja. Terus yang keenam, nisan yang keenam, greed, tamak. Apa maksudnya tamak? Ini orang-orang yang tertentu nih ngerti nih. Uang itu, mamon, membuat manusia jadi tamak loh. Percaya gak? Uang bisa membutakan segalanya. Dan banyak hal orang yang dikendalikan sama ini, sehingga kita dibawa dalam kesadaran, ketamakan tuh bicara gini, kita susah ngerasa cukup. Kak maksudnya gimana Kak? Coba cek hatimu pagi ini. Kamu lagi ngerasa kurang atau cukup? Udah pasti kalau saya mah kurang. Yang ke-7, anger, kemarahan. Kemarahan ini banyak faktornya, silakan teman-teman bawa dalam doa sendiri-sendiri ya, saya gak ada waktu untuk bahas ini. Pokoknya ini orang marahan banget. Ya, gampang ngambek, gampang baper. Ini penghambat semuanya. Ini udah, Nisan udah siap nih, yang tukang marah, mau mati gak nah? Yang ke-8, melis, waduh susah banget ngomongannya ya. Kepahitan, kedengkian, nah loh ini kadang-kadang tersembunyi di wajah-wajah orang kudus. Nah Anda maksudnya. Ini tersembunyi. Kepahitan, kebencian itu kadang-kadang menghambat kita. Yang ke-9, slander, artinya lebih ke fitnah, bohong, mutar balikin fakta, apalagi istilah zaman sekarang. Manipulatif ya yang terkenal ya. Ini orang manipulatif banget sih, asik ya. Ini orang gaslight banget sih, wah gaslight. Oh NPD lama-lama ya, jangan ya, jauh banget ya. NPD mungkin di self-center kayaknya. Yang terakhir yang ke-10 adalah obscene language yang artinya adalah kata-kata kasar atau kata-kata kotor. Atau kalau nggak ngomong kotor, ngomongnya tuh yang sia-sia, yang gak ada isinya. Semua orang tuh bisa ngomong, tapi gak semua orang bisa komunikasi loh. Percaya gak? So pilih kuburanmu. Apa yang mau kau bunuh, egomu di 10 ini, pilih aja, pasti ada salah satu kena. Kalau gak ada, saya sujud menyembah Anda sekarang. Gitu. Waduh, tuh yang kiri ada Billy, yang kanan Ivana. Nggak ada teman soalnya sama istri aja nggak apa-apa kan. Jangan kita jangan pakai ilustrasi orang lain lah, nanti orang lain tersinggung. Sama istri saya, kalau sama istri nggak tersinggung kan yang? Enggak kan? Hah? Terpaksa ya. Love you.
Kita baca sama-sama Galatia 2 ayat 20, 1, 2, 3. Secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi apa? Saya yang ngatur. Pertanyaannya, siapa yang habis lagi nge-planning suatu hal tadi pagi atau berapa hari lalu? Merencanakan segala sesuatu ke depan. Siapa? Ada? Bikin planning. Lagi ngatur-ngaturin, arrange, habis ini mau ngapain, ada? Itu bagus. Tapi gini, ngaturnya libatin Tuhan enggak? Gitu. Kalau aku udah bercoba ratusan kali mengatur segala sesuatu dan hasilnya mess up. Hasilnya selalu kacau di ending. Kalaupun awalnya bagus, percayalah itu cuma awal. Endingnya itu benar-benar ngenes banget. Gitu. Teman-teman kebayang gak? Kristus menciptakan seluruh alam semesta ini. Benar gak? Dia atur semua planet, tatanan seluruh di alam semesta ini, benar? Dari mulai apanya? Penempatannya, benar? Rotasinya, waktunya, jaraknya. Dia udah tentukan dengan semua dengan indah. Amin. Karya Tuhan indah gak? Kalau agak ragu, kamu kurang healing ke gunung-gunung dan laut-laut. Bercanda ya. Karena di saat kita lagi healing, di saat kita lagi refreshing, kita tuh bukan healing dalam artian kita melepas masalah kita. Masalahnya tetap masih ada. Tapi ketika kamu lagi liburan, kamu sedang melihat kemegahan Tuhan. Mengatur segala sesuatu dengan indah. Ombak yang berdatangan tiada habis, angin-angin yang datang, oksigen yang datang, semua udah diatur dengan indah sama Tuhan. Kalau alam semesta ini dia atur dengan sedemikian rupa, masa kamu enggak? Mungkin enggak kamu enggak diatur? Cuma kadang-kadang kita enggak mau ikut pengaturannya. Aduh Tuhan, pengaturan mah begitu, suruh mati daging mulu. Suruh ngelepas gas itu mulu, capek ya Tuhan . Suruh doa, suruh puasa lagi. Suruh submit sama pemimpin lagi, padahal pemimpinnya haleluya lagi, mana bisa Tuhan. Bosnya nyebelin. Pemerintah ini udah gak layak, udah semua-muanya aja tuh disebutin. Ya. Tahu nggak? Pendengaran adalah indera yang terakhir saat seseorang udah mau mati. Pernah dengar ini? Penelitian menunjukkan pendengaran tetap bertahan sampai akhir hayat. Data menunjukkan otak yang sekarat dapat merespon suara bahkan dalam keadaan tidak sadar hingga waktu-waktu terakhir kehidupan. Kenapa Tuhan izinin kamu mati? Dalam kondisi keputusasaan, mati daging. Kenapa? Supaya telingamu tuh aktif. Tuhan ciptain pendengaran, itu tuh kita akan lebih fokus sama pendengaran kita pada saat udah detik-detik akhir. Pernah denger ini gak? Iya tuh Kak, orang tuh kenapa sih? Nah waktu saya habis kan, kenapa sih Kak orang-orang banyak yang kalau ikut Tuhan tuh kalau udah ketabrak sesuatu, udah susah gitu. Karena apa? Pendengaran secara spiritualnya akan terbangun ketika saat orang-orang udah mulai menjelang keputusasaan. The end of me, kupingnya tuh hidup. Bahkan secara biologis, secara manusia tuh udah ada researchnya. Dan sekarang pengaplikasiannya udahlah nggak usah ribet-ribet ya. Pokoknya gini sih, cara mau mati gitu tuh gampang banget. Pertama matiin nisan-nisanan tadi, dosa-dosa yang tadi gitu ya. Dan yang kedua gini, coba lakukan apa yang gak pengen kamu lakukan. Tapi in a good way. Sekali lagi nih jangan ditangkap setengah-setengah ya. Bukan melakukan segala yang aneh-aneh, enggak. Lakukan apapun yang membuat kamu tuh berat untuk melakukannya. Tapi kamu tahu itu bagus. Daging kita gak suka baca Alkitab dan saat teduh. Do it. Amin. Daging kita gak suka challenge keluar dari zona nyaman, masuk dalam zona iman. Do it. Amin. Daging kita gak suka hidup dalam kekudusan. Hiduplah kudus karena Kristus. Do it. Amin. Daging kita gak suka tunduk sama otoritas, tetapi Tuhan mau kita submission. Do it. Apalagi? Daging kita gak suka nge-approach orang, mengasihi orang. Halo apa kabar, shalom. Gak suka daging kita. Gak suka berkorban. Kita ketemu yuk, kita ngobrol yuk. Gak suka daging kita. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Do it. Amin.
Daging kita tuh gak suka usaha kerja keras buat sukses. Padahal sukses butuh kerja keras dan kerja cerdas. Do it. Gak bisa santai-santai anak-anak muda. Waktu udah makin mendekat. Gak bisa santai-santai. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara ada yang santai, saya harap bertobatlah. Dan terakhir, daging kita tuh gak suka memaafkan dan berdamai sama musuh. Tapi Tuhan bilang apa? Do it. Mulai lakukan apa yang kamu gak suka. Tapi kamu tahu itu bagus. Itu membangun. Amin. Do it. Katakan kanan kirinya, do it. Tapi jangan disambung, nanti jadi duit ya. Kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Perintah yang terutama apa? Mohon maaf, gak berlaku. Tuhan ngasih, inilah perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, kasihilah satu sama lain, sama seperti aku sudah mengasihi kalian. Ada bedanya gak? Kalau yang tadi kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, kasihlah sesamamu dengan segenap, tapi pakai caramu, pakai kekuatanmu. Itu kesimpulan dari hukum Taurat. Dan tidak ada satu nabi pun yang berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Benar apa benar? Makanya Tuhan kasih perintah yang baru. Sorry ya, saya agak ngelawan arus ya. Saya bukan yang gak percaya firman Tuhan, tapi firman Tuhan tuh terus upgrade. Gitu loh. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong ini, guru perintah mana yang harus aku ikutin? Aku kasih kamu perintah baru ya. Kasihlah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu kasihi yang lain. Tapi sama seperti aku mengasihi kalian. Enggak berapa lama dari sini, Tuhan Yesus mati di salib. Jadi cara mengasihi orang sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan cara apa? Berkorban dan mati buat others. Enggak hitung-hitungan, ready to die for others. Karena apa? Tuhan melakukan itu. Begitulah kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah siapa? Muridku. Kelihatan semua dari cara kita mengasihi. So pertanyaannya, siapa yang lagi kita kasihi hari-hari ini? Ada jiwa-jiwa yang lagi kita doakan? Enggak ada ya? Aduh, bertobat yuk bareng. Kita bawa lagi wishlist kita kepada Tuhan ya. Ada orang-orang yang kita doakan. Jangan penuhi pikiranmu dengan teologi-teologi mulu, capek. Dengan pengetahuan-pengetahuan doang, ikut ke sana, KKR bagus, ke sana bagus. Iya. Tapi yuk kita lakukan perintah yang baru ini. Kita kasih orang yuk. Amin. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup mata dan kita tundukkan kepala kita. Ini teman-teman bisa reflect, teman-teman bisa baca ini. Sebelum kita berdoa, kita renungkan pertanyaan ini ya. Apa sih yang kamu rasakan kalau lagi egois? Apakah orang-orang di sekitarmu sudah terberkati dengan kehadiranmu? Apakah kamu yakin sudah berjalan dalam panggilan Tuhan? Setelah dengar kebenaran ini, kamu mau ngapain? Ya. Renungkan ini baik saudara. Ya. Alami Tuhan lebih lagi. Dan praktekkan firman sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dan matikan apa yang menjadi penghalang engkau untuk kau mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan cara yang baru, dengan perintah yang baru ini. Segala power, segala kuasa, segala tenaga itu supply dari Engkau Tuhan. Kami gak mampu, kami sih orangnya gak sabaran kadang-kadang Tuhan, kegampang gemes gitu kalau ngeliat orang. Tapi hari ini beda nih. Engkau gak pernah gemes sama orang. Engkau sabar banget sama orang, Engkau nuntun orang dengan begitu sabar. Nah kami mau dong Tuhan punya hati yang seperti itu. Berikan kami hati yang mampu mengasihi sampai segitunya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. The end of me is the beginning of God. Silakan Tuhan
mulai something new buat kami. Kami rendahkan hati kami renungkan pada hari ini apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sorry Tuhan kalau kami kebanyakan agenda. Sorry Tuhan kalau kami kebanyakan ide. Sorry Tuhan kalau kami kebanyakan mau. Hari ini sekarang kami beda Tuhan. Kami mau belajar ujilah segala sesuatu. Dan terima kasih Tuhan. Setelah ini roh-Mu akan memimpin kami dengan kuat. Sama seperti Elia. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang mati dan bangkit buat Tuhan, semuanya boleh katakan, amin.